أن محمدا عبده ورسوله الذي أمرنا باقتفاء آثاره وسلوك طريقه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ذي القلب الرحيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Bapak-bapak serta ibu-ibu, a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Semoga iman yang membersih di hati kita Allah Subhanahu wa taala berkenan memperkokoh sehingga kita layak menjadi mukmin yang sempurna. Insyaallah dengan bekal keimanan sempurna kita mampu menggapai takwa, karena sesungguhnya al-jannah uiddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan hanya bagi orang yang bertakwa. Juga puji serta syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa lagi setelah absen sekian lamanya. Berapa kali ngaji kita libur? Pak Samsul mungkin ingat berapa kali kita libur? 5 kali? 4 kali? 2,5 bulan? Ya 3 kali kira-kira ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa bertatap muka kembali, kendati sudah kelewat Idul Fitri, karena pertama kali kita ketemu setelah Id, jadi tidak ada jeleknya. Pertama saya ingin sampaikan selamat Idul Fitri. Kullu am antum thayyibin, kullu am antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, bapak-bapak serta ibu, kebetulan juga kita sudah ganti kajian, yakni beralih kepada tauhid. Namun sayang baru sekali kita kaji, terhalang COVID-19. Kita sekarang mencoba melanjutkan kajian tauhid ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi kita termasuk salah satu ciptaan Allah selain jin, diciptakan hanya untuk ibadah kepadanya, bukan untuk yang lain. Jadi sekaligus baru kita membaca satu ayat saja, kita jadi sadar kalau ternyata kita itu tidak boleh seenaknya hidup di dunia ini. Kita diciptakan hanya untuk ibadah kepadanya. Apapun perilaku kita, apapun tingkah kita, harus orientasinya kepada ibadah, tidak boleh lain. Kemudian agar perilaku kita ini dinilai sebagai ibadah, bagaimana cara kita berperilaku? Nah, ini sekarang mulai dibahas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan al-ibadah ya taatullah. Ibadah itu taat kepada Allah. Jadi segala ketaatan kepada Allah itu namanya ibadah. Taatullah biimtithal ma amarallahu bi ala alsinatir rasul, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah suatu bentuk ketaatan seorang hamba
kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan berupa perilaku yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak serta ibu, semua perilaku kita selama demi taat kepada Allah, insya Allah itu merupakan ibadah. Namun perlu kita ketahui bahwasanya untuk bisa dikategorikan sebagai ibadah, syaratnya dua. Pertama kali ikhlas lillah, yang kedua ittiba sunnah, yakni mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita berbuat sesuatu, kemudian kita mengklaim perbuatan kita ini sebuah ibadah, kendati kita ikhlas kepada Allah, tapi perilaku itu tidak ada contoh dari Nabi, tidak dinilai sebagai ibadah dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita mengerjakan suatu amalan, yang amalan itu persis seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, yakni ittiba sunnah Nabi, namun kita beramal tidak lillah, tidak ikhlas lillah, maka itu pun bukan termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak serta ibu, lebih saya tekankan lagi bahwasanya ibadah itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakannya secara ikhlas dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhahu, mencakup seluruh apa saja yang disukai oleh Allah atau dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Jadi perilaku apa saja yang perilaku itu dicintai oleh Allah dan diridhoinya berarti ibadah. Nah, sekarang kita bisa tahu perilaku-perilaku apa yang diridhoi Allah, asal kita tidak menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan hadis. Itu berarti amal kita insya Allah diridhoi oleh Allah. Kita ini ternyata sampai di sini akan sadar kalau hampir saja kita ini belum beramal. Karena apa? Amal-amal yang diridhoi oleh Allah semua tertuang di dalam Al-Quranul Karim, yang sama sekali hampir tidak dikerjakan oleh kaum muslimin ini. Jadi amal-amal yang diridhoi oleh Allah, amal-amal yang dicintai oleh Allah itu meliputi al-aqwal wal a'mal zahir wal batin, berupa ucapan atau perilaku baik lahir maupun batin. Jadi batin kita ini sudah ibadah. Kalau kita benar-benar mengerjakannya dengan harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Batin, kalau batin kita ini batin yang diridhoi oleh Allah, itu sudah merupakan amal ibadah. Seperti satu contoh, seseorang itu baru di batin, kalau dia ingin mengerjakan sesuatu amalan, amal yang mulia, baru batin loh Pak, belum dikerjakannya. Dan amalan itu amalan yang diridhoi oleh Allah, sudah diberi pahala sama Allah, belum dikerjakan, sudah dapat pahala dari Allah. Sementara seseorang yang dia batinnya itu busuk, punya rencana-rencana yang dimurkai oleh Allah, dia tidak dapat dosa, tidak dinilai sebagai orang yang berdosa sebelum dikerjakan. Jadi rahman dan rahim Allah itu mulai tampak di sini.
Kalau kita punya niat, baru niat ini di batin, niat itu baik, sudah dapat pahala. Kalau niat kita buruk, tidak dosa sebelum dikerjakan niat itu. Jadi meliputi al-aqwal wal a'mal zahirah wal batinah, meliputi ucapan dan perilaku secara lahir maupun batin. Itu ibadah. Wa bayanu dzalik, lebih jelasnya lagi, annal ibadah munqasimah alal qulub wal lisan wal jawarih. Berarti ibadah itu terbagi atas ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah perilaku. Hati niat, baru niat tadi. Batin, baru batin, sudah ibadah. Kalau batinnya itu batin yang diridhoi oleh Allah. Kemudian lisan, seperti istighfar, tasbih, tahlil, takbir, dan sebagainya. Itu semua ibadah itu. Lisan, ibadah lisan. Ada lagi ibadah jawarih. Ibadah jawarih itu ibadah dengan perilaku, ibadah dikerjakan. Contohnya, kita sedang berjalan, di perjalanan kita menjumpai paku di jalanan itu. Kita ambil paku itu, kita pinggirkan. Ini amal jawarih namanya, amal perilaku. Itu ibadah. Langsung tercatat dan berpahala. Kita naik motor, lampu merah berhenti seret di belakang orang yang sudah berhenti duluan. Kita melihat dompetnya di kantong belakang mondol, meh jatuh, hampir jatuh. Kita coba maju lagi dikit, kita deketi orang itu, Pak, dompetnya mau jatuh. Dilihat sama dia, terima kasih, ibadah. Jadi sebetulnya orang kalau mau saja, ibadah itu banyak. Apa saja tadi? Setidaknya dibagi 3 ibadah itu. Ibadah batin, yakni kulub, hati, ibadah lisan, ucapan, dan ibadah jawarih, ibadah perilaku. Wal ahkam alati lil ubudiyah khamsah. Hukum terhadap ibadah itu ada 5. Hukum ibadah ada 5. Pertama, wajib. Ada ibadah yang wajib. Ada mustahab. Mustahab ini sunnah. Ada ibadah yang sunnah. Wa makruh, ada ibadah yang dibenci. Hukumul ibadah wajib, mustahab, haram, wa makruh. Haram termasuk ibadah, yakni ibadah yang diharamkan, gitu loh maksudnya. Yakni amal yang diharamkan tentu tidak jadi ibadah, berubah menjadi laknat. Jadi hukumnya pertama kali wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Wahuna likuli wahidin min qalbi wal lisan wal jawarih. Yang kelima-limanya itu diwujudkan melalui hati atau lisan atau perilaku. Satu contoh yang disebut sebagai wajib jelas sudah, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu ibadah-ibadah wajib.
Kemudian yang sunnah seperti misalnya Innallah yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Innallah yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Allah ini suka kepada orang bersin, tapi benci kepada orang menguap, angop. Jadi hadis yang sekelumit ini sudah meliputi dua hukum sekaligus. Hukum sunnah dan hukum makruh. Fa'idha atau sa'adukum fahumidallah. Oleh karenanya apabila salah seorang di antara kalian wahing, bersin, maka humidallah, pujilah Allah. Jadi kalau kita bersin, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, Allah senang melihat orang bersin. Kita untuk bisa tahu hikmah di balik bersin, tentu kita mesti belajar ilmu kesehatan dan sebagainya. Tapi aneh sekarang ini, untuk menghindari bersin, orang disuruh pakai masker. Istilahnya keren Pak, bersin di sini apa? Sudah dengar? Istilah bersin apa? Doplet. Istilah kono WHO itu. Doplet. Jadi menghindari doplet itu kita harus mengenakan masker. Itu doplet itu dia bisa membawa virus COVID-19 gitu Pak kan ngono sehingga bisa menular. Setelah penyelidikan, kesempatan hidup virus ini hanya sekian detik, sehingga tidak mampu menjangkau lebih dari 2 meter atau 1,5 meter. Jadi WHO memerintahkan agar kita jaga jarak. Kan gitu ya Pak ya. Ini WHO orangnya kafir semua, tidak ada yang Islam. Jadi pertimbangannya bukan syar'i ini. Lah sing goblok-goblok itu ya wong Islam itu walaupun sampai yang di Mekah. Sholat jaraknya 2 meter 2 meter. Sampai di Masjidil Haram itu mereka membuat jarak untuk sholat. Bayangkan sekarang. Itu benar-benar bertentangan sama perintah Nabi itu. Benar-benar menyelisih syariat itu. Tampak sekarang jadi tampak siapa orang mukmin, siapa yang ngaku-ngaku mukmin toh. Coba kita bicara masalah soft ya Pak ya. Seorang imam baru bisa dikatakan imam dia kalau dia tidak memulai sholat sebelum bisa mengatur soft. Jadi orang yang faqih di dalam dapur imam itu pasti dia mengawali sholatnya dengan menganjurkan atimus sufuf wahadu bainal manakib wasuddul kholal walinu biaidi ikhwanikum wala tadaru khurujati syaitan man wasallahu saf wasalahullah wa man qata'ahu saf qata'ahullah. Coba kalau kita memahami artinya, pertama kali ini perintah anjuran Nabi itu. Bahkan ada yang singkat sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Jadi kalau kita ingin sholat kita sempurna, kita harus sempurnakan shuf kita. Bagaimana cara menyempurnakannya? Ya ini tadi. Pertama kali atimus sufuf wahadu bainal manakib. Saling beradulah pundak-pundak kalian. Kiai WHO menyuruh 2 meter jaraknya. Padahal Islam ya memerintahkan untuk saling adu pundak. Hadu bil manakib. Wasuddul kholal, dan jangan memberi
dan rapatkan yang senggang. Jadi harus rapat, Pak. Itu soft. Yang benar menurut fikih. Kentol sama kentol itu loh beradu. Jajalan oleh kangelan. Tapi itu yang dianjurkan. Kalau telapak kaki itu tidak benar-benar dihadapkan ke kiblat, tidak mungkin kentol sama kentol bisa beradu. Karena orang salat kan sak penak itu, ya, begar gini kakinya, ya toh. Yang satu ke sana, arahnya yang satu ke sana. Ya. Coba dia mau sesuai dengan, ya toh. Dan tidak terlalu lebar, Pak. Cukup asal bau bersentuhan, yaitu ukuran lebarnya nanti akan ketahuan. Man wasala soffa wasalahullah, wa man qata'a soffa qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung sof, Allah menyambung dengannya. Barang siapa yang memutuskan sof, Allah memutus dengannya. Wis mereka itu sholatnya ndak sah kabeh, ndak diterima sama Allah. Sudah, ini hadisnya sahih ini. Barang siapa yang menyambung sof, Allah menyambung hubungan dengannya. Sholatnya digobres sama Allah, diterima. Permintaannya, doa-doanya dikabulkan sama Allah. Karena Allah berhubungan dengan orang sholat ini. Karena apa? Merapatkan sof. Tapi kalau mereka memutuskan sof, Allah pergi. Allah tidak urusan sama kita. Wong iki nyapo sak karepe urgen dilak-diluk tinggal sama Allah. Coba sekarang. Orang nek ngono tok, Pak, ancamane neraka. Kalau tahu ancamannya, Pak, mulai saiki moh, Bu, kalau disuruh renggang. Saya belum pernah sekalipun sholat renggang. Kendati di masjid yang renggang, saya rapat mepet sama orang. Orangnya nyisih tak parani, aku. Nyisih tak parani lagi. Soalnya saya takut sholat saya ini tidak sah dan saya dapat murka. Kalau kita ngaji surat An-Nisa ayat 115, di situ Allah berfirman, man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Nabi, rapatnya sof tadi kan perintah Nabi. Kalau kita tidak taat sama Nabi kan berarti kita menyelisih Nabi. Man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang kepada mereka petunjuk, kita ini sudah dapat petunjuk. Kalau rapinya sof itu bagian dari sholat. Kan biyen wisan petunjuk itu, bukan baru sekarang. Wayat tapi ghairu sabilil mukminin, bahkan yang diikuti aturan-aturannya yang bukan beriman. Jadi aturannya orang kafir, WHO itu. Nuwali matawalla, mereka orang-orang sesat dan lebih aku sesatkan lagi. Jadi langsung dicap sesat sama Allah. Mergo ngrenggang nisaf. Dan lebih aku sesatkan lagi. Naudzubillah. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kemudian nanti akan aku campakkan ke jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Wis wani ngregang nisaf. Setelah ngaji ki kok wani, ayo ben roh wonge aku. Lek sik wani ngregang nisaf. Enggak ada apa-apa. Orang kalau takut sama Allah semua takut sama Dia. Man khafallah khafahu kulla syai'. Sakit karena kita tidak ada iman saja, atau iman kita tipis, us ketakutan yang berlebihan. Coba, itu baru urusan soft, bukan urusan yang masjid-masjid ditutup, pengajian diliburkan, gitu. Pak Samsul, gitu. Itu menyelisih semuanya itu. Naudzubillah. Iya, tahu sih tanggung jawab siapa? Pak Samsul lah. Pak Ujang gak teko wonge, gak wani roh lek ape tak sindir. Itu
Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir yuqimu shalah wa yu'tu zakah wa lam yakhsha ilallah wa ulaika asa ayyakuna minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu harus jadi pegangan itu. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha ilallah. Fa'asa ulaika kana minal muhtadin. Insyaallah yang seperti itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi insyaallah kalau kita takut kepada Allah, di Tulungagung tidak ada satu masjid kecuali masjid kami di belakang rumah itu yang tidak kenal protokol-protokolan. Gulung karpet saja mau. Ya sejak pertama ada isu corona, ya situ. Sholatnya ya rapet. Pada pakai masker. Waktu sholat saya suruh ngelepas semua maskernya. Tidak boleh itu, ada dalilnya itu. Allah benci kepada orang yang sholat menutup mulutnya. Makruh. Itu sebelum kita kenal masker, orang-orang Arab itu kalau musim panas ini debu itu semua serbannya ujungnya dibelitkan sehingga terlihat matanya. Jadi wis maskeran kayak biyen wong Arab itu. Tapi tidak ketika sholat. Waktu sholat dilepas semua. Jadi boleh kita pakai masker ya. Ya setidaknya kita harus ada sedikit toleran lah ya Pak ya. Ya pakai masker, tidak masalah. Aku yang bawa masker ini. Iya. Tapi waktu sholat cepoten. Jangan sholat pakai masker. Sayang kita capek-capek ruku, sujud, tapi sholat kita sia-sia. Karena dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai saya pernah baca di sebuah artikel, wabah corona ini konspirasi antara iblis sama orang kafir. Benar-benar Islam dipecundangi. Keok total orang Islam. Tapi subhanallah, kalau kita mau berpikir waras, berpikir jernih, kita bisa merasakan Allah rupa-rupanya ingin menunjukkan siapa orang-orang munafik dan siapa orang mukmin sekarang ini. Nah, jadi ibadah tadi saya ulangi, pertama kali wajib, yang kedua mustahab, yang ketiga haram. Sudah jelas ya, barang haram apa saja yang diharamkan oleh Allah. Wa makruh sekaligus tadi satu ayat satu hadis meliputi dua-duanya, mustahab wa makruh. Fa idza tasa'aba ahadukum fataruddu mastata'tum. Karena anggap itu makruh. Saya ulangi tadi ya hadisnya. Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tata'ub. Bahwasanya Allah itu suka kepada orang bersin, benci kepada orang menguap. Setelah kita dianjurkan apabila bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Nek kudu Pak. Iya. Kiko terusan nih kak di silent. Maaf ya, bentar ya. Faidah sami'a man humidallah fayaqul yarhamukallah. Apabila kalian mendengar orang bersin mengucap alhamdulillah, maka
Jawablah dengan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Setelah itu mereka berdua sama-sama mengucap. Apa ucapannya? Pertama kali alhamdulillah, yang kedua dibalas sama yarhamukallah, yang ketiga yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Yusiru balakum, baru berbarengan. Yusiru balakum, semoga balak yang ada padamu sirna semuanya. Karena bersin itu buang penyakit. Virus corona itu keluar kalau ada orang yang bersin. Lebok tutupi mlebu maneh, Pak. Tak sida metu. Kemudian yang terakhir mubah. Mubah itu dikerjakan boleh, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Terserah, monggo kerso. Mau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Itu namanya mubah. Nah, wahuna likulli wahidin minal qulub wal lisan wal jawarih. Yang mana semua itu meliputi pekerjaan hati, pekerjaan lisan, dan pekerjaan anggota badan. Kemudian Qurtubi berkata, aslul ibadah tadallul wal khudu'. Asli ibadah ini tadallul wal khudu'. Tadallul itu merendah, khudu' ini tunduk. Jadi ibadah itu tidak boleh congkak, tidak boleh sombong, tidak boleh kemelelet. Harus menunjukkan sikap tadallul wal khudu', sikap merendah dan tunduk. Seperti sholat contohnya, yaitu Nabi mengajarkan agar pandangan kita diarahkan kepada tempat sujud kita. Ini suatu bukti ketundukan kita, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi berkata, kalau ada orang yang sholat ndangak, matanya diarahkan, tak cukil matane wong itu. Bayangkan. Jadi tidak sekedar makruh itu, haram. Harus tunduk. Kecuali berdoa. Berdoa kan di luar sholat. Kita anunya itu qiyat. Ya toh? Qiyat berdoa itu yarfa yadaihi ala mangkibaihi, mengangkat kedua tangan searah mangkibaihi, searah dua pundak. Ini kita seringkali melihat orang berdoa macam-macam, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, macam-macam ya. Tapi saya lihat di kitab fikih itu qiyat berdoa ini itu pertama kali dhummu kaffai, didu, dua telapak tangan ini didu. Wa yarfa'u yad ala mangkibaihi, tangan ini diangkat sejajar sama pundak. Rafa'a ra'sahu, ngangkat kepala, wa nadhara ila sama, dan matanya diarahkan ke langit, jadi melek. Nek berdoa itu ini, Allahumma gfirli, Rabbana atina fid dunya hasanah, seperti itu. Itu kiat berdoa. Qurtubi berkata, aslul ibadah tadallul wal khudu'. Asli ibadah, ada makna dari ibadah itu tadallul wal khudu', merendah dan tunduk. Wa sumiyat wa ta'ifu syar'i alal mukallifin ibadah. Setiap tugas yang dibebankan kepada seseorang itu
disebut sebagai ibadah. Setiap tugas keagamaan, bukan tugas selain agama, yakni masalah ibadah ini disebut ibadah. Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'in wa mutadzallin lillahi ta'ala. Oleh karenanya harus tunduk dan merendah terhadap lillahi ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini tadi, ayat tentang ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah, itu Allah Ta'ala akhbaro annahu ma khalaqal jinna wal insa illal ibadah. Sekaligus informasi dari Allah, berita dari Allah, mengabarkan kepada kita bahwasanya diciptakannya manusia dan jin hanya untuk ibadah kepadanya saja. Wa dzalika huwa haqiquddinul Islam. Ini hakikoh agama Islam itu ya ibadah ini. Jadi kalau orang ngaku Islam tapi tidak ibadah, tidak sholat, bukan Islam itu. Kira. Jadi makna ibadah yang sebenarnya, makna Islam yang sebenarnya apabila mereka ibadah. Li'ana makna Islam al-istislam billah. Karena yang disebut Islam itu istislam billah. Disebut Islam itu pasrah. Islam itu pasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nurut, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Jadi ojo pasrah sama iya. Pasrahi sama Allah. Ini Covid ini sing duwe Allah, yang menjadikan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki turun, tidak turun itu Covid. Loh, untuk menangkal kok kita tidak nurut sama Allah, mereka kebangetan tuh Pak. Sampai ulama-ulama sing jayid itu pada ngomong, jangan berharap corona ini bisa pergi dari kita selama masih ada masjid yang ditutup, selama orang-orang Islam itu kalau sholat masih jaga jarak. Loh, kalau mau duduk di tempat penantian, di rumah sakit, di stasiun, mau renggang seberapa pun sakarepmu, tidak ada urusan ibadah itu. Ini urusannya ibadah, ada tuntunannya dan dilanggar. La haula wala quwata illa billah. Jangan berharap corona bisa hilang dari kita. Al-mutazammin ghayatul inqiyad wa dalla wal khudu'. Jadi mengandung tujuan yang mantap tentang harus tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, juga Imam Ibn Katsir berkata, tafsir hadhil ayat, makna dari ayat ini, anallaha khalaqal khalqa liya'buduh wahdah la syarikalah. Bahwasanya Allah itu menciptakan ciptaannya hanya untuk ibadah kepadanya saja, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza. Barang siapa yang taat sama perintah Allah ini, Allah sudah menyediakan pahala dengan pahala yang sangat sempurna. Waman asahu azabahu asyaddal azab. Sebaliknya, barang siapa yang menentang, menyelisih, mendurhakainya, maka baginya siksa yang sangat pedih. Ayo, kepingin ngalih pora corona nih. Di sini sholatnya piye Pak? Ya jaga jarak. Ojo.
wa akhbaro anahu ghairu muhtaj ilaihim. Sekaligus Allah mengabarkan kepada kita semua ini, Allah sesungguhnya tidak butuh sama kita ini. Jadi Allah memberi aturan-aturan karena butuh. Tidak butuh. Orang buat sembah, orang rugi Allah. Balhum fuqara ilaihi fi jami ahwalihim wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Bahkan justru kita ini loh, makhluk Allah inilah itu yang butuh sama Allah di dalam segala urusan kita, karena Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, menafsiri ayat ini, ilah li'amurahum ayyabuduni, kecuali hanya aku perintahkan mereka itu untuk menyembahku. Demikian Allah berfirman, wad'uhum ila ibadati, maka serulah mereka agar beribadah kepadaku. Waqala Mujahid berkata, ilah li'amurahum wa anhahum. Jadi kita ini diciptakan hanya untuk diperintah dan dilarang, dan kita tidak punya alternatif lain. Tidak boleh pilih-pilih. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk diperintah dan dilarang. Tugas kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Kalau kita berhasil, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, jaminannya surga. Karena apa? Al-jannah u'iddat lil muttaqin. Surga dipersiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Taatullah bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Takwa itu taat kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Ikhtaruhu Zujaj wa Syekhul Islam. Pilihannya Az-Zujaj dan Syekhul Islam. Qala wa yadullu ala hadha qaulih, berdalil atas ucapan ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi suratnya surat Al-Qiyamah ayatnya 36. Ayah sabul insanu ayyutroka sudda. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja? Jadi manusia ini loh, orang-orang kafir itu kan sampai naik dia berbuat di muka bumi ini. Mereka merasa tidak ada yang ngatur. Mau apapun karepku, mau apa kamu? Nah, ya. Padahal kita ini diciptakan itu tidak ya truko sudah, tidak untuk diumbar sakar PDW. Iya, orang kaya pitik ngono Pak, ya ada yang ngingu pitik to, tapi kan diumbar sakarmu, mboke ape mangan kutuke, jagone ape mangan kutuke ya to, wis ora urusan. Kan ngono to Pak ya. Tapi kalau Allah menciptakan kita ini li'amurum wa anhahum, untuk diperintah dan dilarang. Qala Syafi'i, la yu'mar wa la yunha, bukan tidak diperintah dan tidak dilarang. Wa qala fi Quran fi ghairi mawdhi, banyak tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan ubudu rabbakum, ittaqu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, takutlah kepada Tuhan kalian. Fakot amarohum bima kholafu lahu, fakot amarohum bima kholaku lahum. Jadi diperintahkan
bima khalaqu lahum, apa-apa yang telah diciptakannya. Jadi yang diciptakannya itu harus menuruti perintahnya, maksudnya. Wa arsalar rusul bidzalika, untuk bisa tahu apa saja yang diperintahkannya dan apa saja yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasul. Wa hadza ma'nahu alladhi qasada bil ayat qat'an. Inilah makna dari ayat secara sebenarnya. Wa huwa alladhi yafhamuhu jamaahirul muslimin, seyogyanya semua jumhur muslimin ini memahami makna ayat ini. Wa yahtajunal ayat alaihi, dan benar-benar butuh ayat yang seperti ini. Sungguh kalau kita tuh tidak butuh sama ayat ini, kita jadi binatang saja, layaknya binatang. Sekarang saja ya mergo ora sampai kok kene ngajine, perilakunya kan seperti binatang berdoa. Itu kan mereka orang-orang yang tidak paham ayat ini. Dia tidak ngerti kalau diciptakan sama Allah itu hanya untuk ibadah saja, untuk taat kepada Allah. Terus semaunya sendiri, ya toh. Lanang demenan ambek podo lanange, kan ngono ya. Apa LGBT istilahnya. Qala wa hadhil ayat tasyabbuh qaulu ta'ala. Ayat ini serupa dengan firman Allah yang termaktub di dalam surat Al-Imran ayat 24. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta biidznillah, dan tidaklah aku perintahkan dari rasul-rasul itu kecuali hanya untuk ditaati atas seizin Allah. Jadi Nabi ini diutus untuk kita taati, karena ini seizin Allah ini. Suma qad yuta wa qad yu'sa. Namun sayang, kebanyakan di antara kita itu ada yang taat tapi ada yang durhaka. Wa kadzalika ma khalaqahum illal ibadah, dan demikian pula kita ini semua diciptakan hanya untuk ibadah kepadanya saja. Sumakot ya'budun wa qad la ya'budun. Namun kenyataannya ada yang beribadah kepada Allah, tapi tidak sedikit yang tidak mengibadahi Allah. Dikira kalau sholat itu ibadah, lewis poso Ramadan itu ibadah, lah kuwi urung 5% itu. Tuntutan ibadah belum 5%. Aturan hidup pakai aturannya siapa? Ibadah loh itu. Tatanan ideologi sudah pakai ideologi Islam, pakai manhaj Rabbani, kan belum. Ya berarti belum ibadah. Dan kita merasakan itu azab dari Allah karena kita apa? Kita menentang, mendurhakainya, tapi tidak kunjung jerah. Sama sing terakhir gitu, COVID-19 ini salah satu peringatan telak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik bodoh ngaku Islam tok tapi orang Islam. Padahal Islam di sini dimaknai sebagai istislam, pasrah, bongkoan, nurut, taat, tunduk, merendah kepada Allah. Semua harus yang dari Allah. Kalau bukan dari Allah, moh, kecuali perintah yang membawa perintah Allah. Nah, iya Pak ya. Kayak dai mubalik itu dia mengeluarkan perintah-perintah yang dia sampaikan itu perintah Allah. Nah, itu kita taati. Tapi kalau perintah datangnya dari WHO, lu kok ditaati? Diterapkan kepada kehidupan Islami loh. Kalau di kehidupan umum sih tidak masalah, tapi diatur model piye wae. Tapi ini sampai mengusik ranah syariat. Lu kok bodoh taat? La haula wala quwata illa billah.
Kayaknya cukup sudah Pak ya. Iya, sementara sampai di sini, tapi masih banyak waktu untuk bisa tanya jawab. Kalau mungkin ada yang perlu didialogkan, monggo silakan. Iya.